Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait penangkapan pelaku pembunuhan dua bocah laki-laki yang jasad dimasukkan ke dalam karung, kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Bengkulu AKP Sujud Alif Yulam melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Kasat, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Crime untuk melengkapi keterangan dari Pak Kapolres terkait kronologi apa yang bisa disampaikan. Pak Kasat, silakan. Selamat sore, Mas Irsal. Kami di sini menjelaskan bahwasanya memang tadi seperti Pak Kapolres sampaikan motif pembunuhan kepada dua anak ini yaitu karena pelaku ini merasa kesal dan jengkel bahwa korban sering memancing di kolam milik pelaku. Jadi di dalam kolam ini menurut keterangan pelaku bahwa dia memelihara ikan yang dia rawat dari kecil yang masih menjadi bibit yang dia rawat, namun hasilnya nggak ada. Jadi dia mengira bahwa ikan itu habis gara-gara ulah si korban gitu. Terima kasih Mas. Baik. Apa hubungan pelaku dengan korban, Pak Kasat? eh, Korban dan pelaku ini saling mengetahui, saling mengenal, dan rumahnya antara korban dan pelaku ini tidak jauh, hanya berjarak kurang lebih 50 meter aja. Gitu, Mas. Baik, sejauh ini apa keterangan yang berhasil dihimpun oleh polisi terkait dengan pernyataan dari pelaku, Pak Kasat? Untuk keterangan yang kami peroleh, karena ini juga pelaku masih berusia 17 tahun yang masih dikategorikan sebagai anak. Eh, jadi kita juga berkoordinasi dan meminta eh, penelitian kemasyarakatan di Bapas terkait psikologi dan juga keseharian dari pelaku pembunuhan ini. Gitu, Mas. Baik, terkait dengan koordinasi dari pihak-pihak terkait mengingat eh, pelaku masih berusia di bawah umur, bagaimana penanganannya? Apakah ada perbedaan dengan penanganan pelaku kejahatan yang sudah cukup umur, Pak Kasat? Tentunya pasti ada, Mas. Untuk kami selaku penyidik tetap mempodamani untuk Undang-Undang Perlindungan Anak, karena Undang-Undang Perlindungan Anak ini berlaku buat baik pada korban maupun pelaku. Eh, Terkait dengan proses penyidikannya, tetap kita juga menggunakan pasal perlindungan anak dan juga kita subsidiar ke pasal 338 KUHP terkait dengan pembunuhan. Baik, penting untuk mengetahui bagaimana kondisi kejiwaan pelaku, apa yang kemudian polisi lakukan untuk hal itu, Pak Kasat. Ya tentunya itu kami berkoordinasi dengan pihak terkait, Pak Mas. Yang kita ajukan permohonan secara tertulis kepada pihak Bapas terkait dengan penelitian kemasyarakatan yang seperti saya jelaskan tadi terkait dengan Ya, psikologi dan juga bagaimana kehidupannya sehari-hari gitu. baik. Kita ketahui bahwa penemuan jasad kedua korban ini di dua lokasi yang berbeda. Apakah ada keterangan dari pelaku? Apa alasan pelaku membuang dua jasad korban di dua lokasi yang berbeda? Jadi kami jelaskan eh, yang jenazah pertama itu eh, kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 15 April, di mana setelah kejadian pembunuhan tersebut yang kurang lebih menurut keterangan pelaku, dia menyiapkan karung dan membawa jenazah tersebut dan dibuang ke yang berjarak kurang lebih 3 kilometer dari rumahnya, yaitu di Jembatan Arah Bintang. Dan diketemukan jenazah ini kurang lebih 8 kilometer dari TKP pembuangan,
yang diperkirakan jenazah ini hanyut. Dan pada saat olah TKP kami menemukan batu, tetapi karena derasnya air, jadi sehingga mayat ini bisa hanyut dan ditemukan 8 kilometer dari TKP pembuangan. Begitu, Mas. Baik, sejauh ini sudah berapa orang yang dimintai keterangan untuk polisi melakukan pengembangan terhadap kasus ini? Jadi untuk keterangan yang kami dapatkan sejauh ini kami sudah memperoleh keterangan sebanyak 12 orang saksi. Itu dari pada saat kita menemukan di TKP, saksi yang menemukan di TKP dan juga informasi-informasi yang kami dapatkan dari masyarakat sekitaran yang mengetahui tentang peristiwa pembunuhan ini, gitu Mas. Baik, mengetahui anaknya menjadi korban pembunuhan bukan satu tapi dua, bagaimana dengan reaksi keluarga terutama orang tuanya Pak Kasat? Tentunya kami juga ikut prihatin atas kejadian ini dan kami juga turut berbelasungkawa kepada kedua orang tua, baik dari anak Abiu dan juga Arjuna, dan mereka juga merasa kehilangan terkait dengan peristiwa ini terjadi. Dan kami selaku pihak penyidik meyakinkan bahwa pelaksanaan proses penyidikan akan berjalan secara profesional tanpa kami sifatnya profesional gitu, Mas. Baik, tentunya juga kepentingan terhadap kondisi psikologis keluarga terutama orang tua, apakah treatmentnya sama akan dilakukan koordinasi oleh berbagai pihak untuk mengetahui bagaimana kondisi psikologis kedua orang tuanya Pak Kasat? Terkait dengan hal itu, dari kami fokusnya kepada proses berjalannya penyidikan, Oke. namun eh, terkait itu mungkin dari pihak pemerintahan setempat Bengkulu sudah memikirkan hal itu, dan juga kami juga tadi sudah menerima satu pengacara dari Arjuna yang kami sambut secara positif, bahwasanya memang perkara ini kami akan laksanakan secara profesional gitu. Baik, tentunya ada imbauan-imbauan dari pihak kepolisian agar kasus serupa maupun kasus lain terjadi dan diminimalisir paling tidak, Pak Kasat. Mohon izin Mas, terkait dengan banyaknya pernyataan bahwa eh, adanya pelaku lain ini yang bersifat belum bisa dipastikan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami Ya. dari penyidik menyampaikan bahwa dalam perkara ini kami tetapkan satu tersangka, Hmm. dan eh, kita dalam prosesnya ini kita masih menyempurnakan berkas terkait dengan bukti-bukti yang ada, dan untuk keluarga kami berharap mempercayakan proses penanganan penyidikan maupun penyelidikan kepada pihak berwenang, penyidik yang menangani perkara ini. Terima kasih. Baik, bagi warga yang mendapat informasi simpang siur agar tidak disebarluaskan sebelum mendapat keterangan resmi dari pihak kepolisian, terima kasih Kasat Reskrim Polresta Bengkulu AKP Sujud Alif Yulam telah bergabung bersama kami di NTV Crime. Selamat kembali bertugas.